Oke, kelompok 4. Kelompok 4 materinya satu ya, dilakukan oleh sekelompok orang. Sok ada mulai berdiri. Mulia dong. Berdiri, Bu. Yang ini ada, yang oke, harus mulai ya. Yang mau jelasin aja. Oh, jadi nggak semua sama. Ini karena kerjasama antara individu satu dengan individu lainnya. Jika proses administrasi hanya dilakukan oleh satu orang, maka tidak akan terjadi proses administrasi. Yang lainnya sudah jelas? Sudah. Belum, Pak. Coba bilang lagi, yang keras. Karena administrasi adalah bentuk kerjasama antara individu satu dengan individu lainnya. Jika proses administrasi hanya dilakukan oleh satu orang, maka tidak akan terjadi proses administrasi. Ya. Paham yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Jadi ya. Di sini ciri-ciri administrasi yang pertama adalah dilakukan oleh sekelompok orang. Ya, kita pertama manusia dulu ya. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi tidak bisa melakukan semuanya dengan sendiri. Artinya pasti memerlukan bantuan orang lain. Apalagi dalam kepentingan administrasi, misalnya di sebuah perusahaan. Ya, di sebuah perusahaan pasti kan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Otomatis nggak mungkin kan dikerjakan hanya satu orang, atau contohnya di sini hanya ada 4 sekolah aja, guru nggak ada, ya, tata usaha nggak ada, semuanya nggak ada, cuma ada guru atau ada 4 sekolah aja. Apa ya? Kalau guru kalau 4 sekolah aja juga, di TU juga, bersih juga, nggak mungkin kan? Pasti memerlukan orang-orang yang lainnya, ya, dan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Jadi maksudnya adalah itu, ya. Jadi sudah jelas dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini yang namanya dilakukan oleh sekelompok orang. Oke, lanjut. Kelompok siapa lagi yang mau melanjutkan? Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Oke. Poin yang kedua. Adanya kerjasama karena setiap perusahaan memiliki kerjasama dengan perusahaan yang lain. Jika suatu perusahaan tersebut tidak ada kerjasama dengan perusahaan lain, maka perusahaan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Apa sudah jelas? Coba dilakukan lagi. Adanya kerjasama Kita proses nih terus sih. Iya itu. adanya kerjasama karena kerjasama dengan perusahaan ini. Jika suatu perusahaan tersebut tidak ada kerjasama dengan perusahaan lain, maka perusahaan tersebut tidak dapat dilakukan Mau bertanya? Belum. Blok 5.
siapa ya foto-fotonya? Dia apa foto-foto? Oh, ada dia kok. Adun. Saya tuliskan lagi ya. Ini kenapa kerjasama komunikasi alat sangat sekali. Jadi suatu organisasi, suatu perusahaan ya, apabila ini perusahaannya ini ya ingin lebih maju atau menghasilkan sesuatu yang baik, sudah jelas orang-orang yang berada di kelompok itu harus bekerja sama ya. Artinya bekerja sama bukan bekerja bersama-sama, artinya bekerja bersama ya dengan bidangnya masing-masing dan tujuan yang sama. Contohnya misalnya di sini ya, di sini gurunya berbeda-beda kan, lulusan fakultasnya berbeda, jurusannya berbeda ya, seperti itu. Tapi tujuannya sama ya, tujuannya sama untuk mengajar kalian. Jadi walaupun saya mengajar di kelas ini, terus yang dari kelas lain lagi, tapi mereka semuanya bekerja sama ya, bekerja sama untuk mendidik kalian. Supaya kalau di sini gurunya tidak bekerja sama atau di ruang TO aja orangnya masing-masing tidak bekerja sama, pasti akan acak-acakan. Atau di sini, atau contohnya nih sekarang kalian ya satu kelompok, supaya kalau nggak bekerja sama, nanti nggak selesai tugasnya. Ya, pasti kan ada yang catatnya ada yang skripsinya ada yang menganalisa ini seperti apa, dijelaskannya ada. Mungkin ada yang masa itu juga ada ya. Tapi dia sama seperti itu. Lanjut kelompok lagi. Kelompok satu. Oke. Program kantor dan dari sisi dan kita pindah tangan kameranya. Mas. Saya kameramen. Kameranya pindah tangan. Sini lu Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengertian kantor, video dari segi fisik, dari segi umum dan dari segi aktivitas. Dan pengertian kantor dari segi umum adalah bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat-tempat pengendalian kegiatan informasi. Dan dari segi fisik akan dijelaskan oleh Sri Nuryani. Pengertian kantor dari segi fisik yaitu suatu tempat penyelenggaraan kegiatan manajemen, misalnya pemilihan markas atau fungsi organisasi dan pengurus informasi atau information handling. Dan contohnya akan dijelaskan oleh Ahmad Yusuf dan Siniana. Yang dimaksud dengan warkat atau rekor keeping adalah suatu catatan tertulis, terekam, tergambar, tercetak yang dibuat orang dalam rangka untuk membantu Yang dimaksud dengan pengurus informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kita yang terdiri dari order, sekuensi, dan simbol atau makna yang dapat ditafsir dari pesan atau kumpulan pesan. adalah kegiatan yang bersifat dinamis
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada yang ditanyakan? Pada nomor 1 sudah mati? Hebat, mati ya. Sudah mati belum? Coba jelaskan lagi. Enggak, dulunya di mananya? Intinya seperti apa? Ya, seperti itu. Ya, Bapak kameranya nggak jelas Pak, bener Pak? Itu ge. kamu di sana kerja. Kesimpulan. Ya, tenang semua. Kesimpulannya dulu. Ya, Tuh, kesimpulannya. Kesimpulan dari segi fisik. Yaitu tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan manajemen. Dan dari segi aktivitas yang dilihat dari kegiatannya yang bersifat dinamis, adanya pembagian pekerjaan di antara mereka yang bekerja sama. masuk. Sudah. Contohnya mungkin Contoh dari segi fisik. pemeliharaan warkat dan mengurus informasi. Masih ada lagi? Aktivitas dari bagian pekerjaan, ya contohnya ya kayak tadi Bapak jelasin. TU kan ada beberapa bagian-bagian. Ada yang itu, ada yang apa yang catat, pokoknya gitu lah. Apa masih ada yang ditanyakan? Ada. Ya udah. Sekian dari saya. Ya, yang disampaikan oleh kelompok berapa? 1 ya. Itu kelompok 1 memang betul sekali. Tapi bahasanya masih bahasa buku ya. Dan memang sama seperti yang dari saya. Sama bang? Ini sama lama. Tapi akan saya jelaskan karena mungkin saya agak bingung ya. Di itu apanya? Merkini. Merkini. Apanya? Ada statis, dinamis, awal, akan. Saya bingung. Sup. Jadi di sini dulu. Merki. Kantor. Jadi yang jelas kantor itu adalah tempat orang-orang bekerja melakukan administrasi. Itu intinya seperti Ini itu. kan? Ya. Merkini mana? Kalau Merkini. dalam kantor itu nggak ada yang bekerja itu bukan kantor. Ya. Oh ini. Yang jelas kantor itu tempat orang melakukan Ya. pekerjaan. Itu simpelnya seperti itu. Di sini ada pengertian kantor dari fisik. Sudah jelas ya. Contohnya gedung. Kantor dengan rumah atau sekolah dengan rumah, kalian bisa membedakan kan? Jadi bentuk gedungnya, nah jadi yang dinamakan fisik ini jadi dari segi bentuknya gedungnya itu seperti apa? Ya. Kantor seperti apa, sekolah seperti apa, rumah seperti apa? Gak mungkin kan bikin kantor desainnya kayak rumah, enggak kan? Bisa kalian lihat kan, misalnya di kota-kota besar kantor itu kalian biarkan itu aja bertingkat ya, lempeng aja dia lurus ya. Kalian kaca itu pakai lift, tangga, itu kan banyak kan? Paling kamar sedikit, udah simpel aja seperti itu. Sudah kayak rumah kan banyak macamnya. Atau sekolah seperti ini ya, bahkan sekolah-sekolah yang sekarang sudah hampir seperti kantor. Contohnya di SMK Muhammadiyah. Itu SMK yang paling bagus ya. Sudah main ya. Itu ada desainnya model-model dari luar negeri seperti itu. Ya, itu cocoknya buat perempuan. Ya, itu sudah bisa digunakan ya. Itu. Dari segi fisik ya, dari segi fisik. Ini ada yang statis ya. Artinya statis itu adalah tata ruangnya. Kalian juga pasti bisa membedakan ya. Di di dalam kantor ruangannya dengan di dalam rumah ruangannya berbeda kan? Ya. Di kantor itu ada yang namanya ruang kerjanya, gudang, ada ruang meeting, ada pantry, ya. Apa lagi? Ada ruang kesehatan juga ada, ya. Di rumah juga berbeda. Nah dari segi status itu bisa dilihat ya, dari fisiknya sudah bisa dilihat. Pertama dari fisik luar. Ini berbeda ya, gedung dengan rumah, gedung dengan gedung kantor dengan gedung rumah sakit. Itu sudah jelas berbeda ya, dari warna
Artinya juga berbeda mungkin ya, atau lambangnya pasti berbeda. Statis itu artinya ruangan yang berada di dalamnya. Itu dari segi fisik, dari segi aktivitas. Artinya yang namanya kantor itu bisa kita lihat kegiatan yang dilakukan orang-orang di dalam kantor itu. Contohnya orang yang dalam kantor dengan orang di dalam rumah. Beda, kalau yang dalam rumah ya. Tapi masak yang diambil oleh bapak, ada dua adik ya. Kalau selesai semuanya berangkat ya kegiatan masing-masing. Tinggal itu kalian bersih-bersih, cuci, piring, bersih rumah. Tiap hari kayak gitu aja. Ada di kantor, pasti kan mereka memiliki pegangannya masing-masing. Ada yang pakai aja ada, OB ya. Ada yang bagian asing ada ya. Ada yang entry data juga ada yang bendahara mengisi keuangan juga ada. Itu macam-macam. Artinya proses kegiatan yang terjadi di dalam gedung itu aktivitasnya ya jelas berbeda kan. Rumah sakit dengan kantor biasa jelas berbeda. Beda. Jelas ya tergantung apa. Rumah sakit ngurusin orang sakit ya seperti itu. Dinamis itu artinya apa tadi? Saya lupa. Udah nggak dinamis? Dinamis itu tadi statis ya. Nah, ya. Jadi sebenarnya udah saya jelaskan ya. Jadi dinamis itu adalah proses kegiatan yang terjadinya. Secara dinamis artinya tersusun, ya. Acak-acakan, saling apa namanya? Saling berkesinambungan dengan yang lain. Nggak mungkin masing-masing. Artinya seperti itu. Contohnya di sini ya, di ruang TU ya, misalnya ketika ruang TU-nya membutuhkan data dulu, pasti butuhnya pada dipanggil. Misalnya Pak, saya pakai apa untuk ini ya, saya setorkan ruang TU-nya di entry datanya ya, soal itu dinamis kegiatannya seperti itu. Itu dinamis. Jadi intinya fisik itu dari segi bangunan dan ruang-ruangan yang di dalamnya. Aktivitas jadi kegiatan yang terjadi di dalam kantor itu atau gedung itu. Ya, simpel ya. Kalau detailnya itu seperti tadi, itu detailnya bagus. Itu bahasa buku. Tapi simpelnya ya tadi yang saya jelaskan. Terus ada warkat, record keeping. Tadi apa? Warkat itu? Oke. Record keeping artinya kegiatan yang direkam oleh suatu perusahaan. Apa buktinya? Kita bisa lihat rekamannya apa buktinya? Contohnya di sini aja. Kalian ada yang namanya agenda kelas. Itu adalah rekaman kalian ya. Sama di sini. Ada yang izin hari ini, ada yang masuk hari ini. Masuk apa aja itu adalah rekaman. Jadi secara tertulis. Nah, seperti itu. Itu namanya buktinya. Warna itu ya bukti rekamannya. Buktinya apa? Kalau dalam perusahaan kan pasti ada yang namanya transaksi ya. Ada. Misalnya perusahaan membeli barang ini atau menjual barang ini. Ada perusahaan ada absensinya ya. Atau ada data keuangannya, data asetnya. Itu adalah semuanya adalah warkat rekaman yang ada di perusahaan. Intinya warkat itu adalah bukti fisik rekaman perusahaan. Apa itu? Banyak surat-surat file-file dokumen transaksinya. Tuh. Di sini ada yang bukti atau sudah? Jelas? Simpel ya? Jadi nggak usah lebar. Kalau lebar kaliannya bingung ya. Karena mungkin bahasanya bahasa yang sudah intelektual. Oke, kelompok siapa lagi? Ini kelompok berapa? Kelompok ya. Oke, dua dulu ya, dua. Kelompok dua, bagian poin 3. Kelompok 3. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
dapat menjadikan orang Oke lah, bertambah terampil dalam menangani tugasnya. Karena tugasnya itu merupakan Nyungu celana, pan futsal. pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan Kamu kerja, ibu. terutama dalam memberikan jaminan Apa Pak? Coba pegel batangannya Pak. cara dan efisien kerjanya. Pembagian kerja adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan oleh setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan perangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Dengan demikian, pembagian kerja perlu dilaksanakan secara sama dengan penuh pertimbangan. Oke, ada yang tanyakan? Untuk lain? Ada yang ngerti? Ada? Yang mana yang berikutnya? Gagian gua mancing TV. Nggak jelas katanya. Coba jelaskan lagi. Intinya apa intinya? Kesimpulannya. Pak selikur menit Pak. Tuh nanti. Selikur menit. Kesimpulannya adanya pembagian Yang mau murid berapa giga Pak? karena tujuannya untuk 8. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan dari tugas pekerjaannya. Kabar. Adanya pembagian tugas karena tujuannya untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan dari tugas pekerjaannya. Ngerti? Kalau saya ngerti. Dah buruk Pak. Ngerti? Yang belum ngerti kelompok mana? Yang udah ngerti kelompok mana? Yang belum ngerti kelompok mana? Udah ngerti semua? Insya Allah. Saya ambil kesimpulannya ya. Tadi mana? Ini. Ya. Dulu ke belakang. Ini ya. Adanya pembagian tugas. Ini sangat jelas ya. Ini sangat diperlukan dalam yang namanya administrasi. Ya. Ketika kita Orang kena deh, orang kena. kelompok yang mengerjakan sesuatu ya. Misalnya sambil contohnya yang paling gampang, kalian suka band apa bandnya? Dan Apa sih? Pang. Oke, misalnya BEMU ya. Itu kan BEMU itu kan utamanya berapa? Chamber coba di tangan itu. Biasanya orang chamber kayak. Yang satu orang ini nggak mungkin kan memegang alat musik yang sama. Ada yang hitam, ada yang melodi, ada yang basis, ada yang drum, vokal juga ada. Nah ini mereka yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang sebenarnya bertolak belakang. Tetapi ya karena mereka bekerja sama, akhirnya menciptakan sebuah lagu dan enak didengar. Artinya gini, ketika dalam administrasi, ambil contohnya di sini lagi ya. Dek. Kan ada sekretaris, Sekali dikit tuh, sekali dek. ada Ada masukin sana goblok ya. Memang celananya, celana. tugas masing-masing. Itu. Atau misalnya ada pembagian tiket kelas. Nah, setiap harinya berbeda kan ya kan? Tapi kan mereka mengerjakannya bersama-sama, tujuannya sama. Berarti kalau misalnya ingin ya suatu perusahaan ini mencapai sukses, ya ini Tangan jawab chamber. bagi untuk keahliannya masing-masing. Bagian yang lebih data ya aja. Jadi, kokom masih banyak kamera tidak kokom. Ada yang bagian yang nilai, Orang pegel di tangan itu. ada yang sampai berapa. Sudah itu aja kerjanya. Mungkin mereka ngacak lagi ke yang lain. Karena mereka sudah Camcis. Camcis. supaya semuanya selesai. Yang kesamaan. Iya tutup ya. Nanggilah tutup. Ini jelas seperti itu. Tadi ya, benar ya, potong. Dua ya, itu. Yang empat. Iya kelewat. Dapat semua ya? So,
goblok. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan alasan kenapa administrasi harus memiliki tujuan. Karena yang pertama, agar seorang usaha dapat memonitoring kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, agar seorang pengelola usaha dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian. Yang ketiga, agar seorang pengelola usaha dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian. Dan yang keempat, agar seorang pengelola usaha dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Yang dimaksud memonitoring adalah proses pengumpulan data dan pengukuran atas objek program atau pemantau perubahan atau fokus pada proses dan keluaran. Intinya pengumpulan data. Jadi kesimpulannya tujuan itu seperti apa? Tadi kan lu banyak ya? Ya. Banyak poin-poinnya. Ya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Yang lainnya Orang yakin mau bro. Demi Allah orang. Kenapa harus ada yang kedua organisasi? Jadi apa kesimpulannya? Pengelola usaha dapat menyusun program pembangunan usaha dan kegiatan untuk pengorganisasian. Ulang. Jadi kesimpulan usaha tujuan administrasi itu adalah pengelola usaha dapat menyusun program pembangunan usaha dan kegiatan pengorganisasian. Ngerti? Ya, puas? Puas belum pada tuh? Anak puas belum? Apakah puas? Masih ada yang ini? Baik. Masih ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi sudah benar ya? Berapa itu? 3. Jadi saya ambil simpelnya aja ya. Jadi ketika suatu perusahaan, suatu kelompok ya, kelompok ya ingin ya apa namanya ingin kelompok itu mencapai kesuksesan, otomatis harus ada yang namanya tujuan. Ya. Ketika kita sekolah, kalian masuk ke sini ya, kelas akuntansi. Kenapa kalian masuk kelas akuntansi? Jadi ketika kalian punya tujuan, pertama kan lulus SMP. SMP itu tujuan saya adalah ingin kerjanya misalnya jadi akunting, atau ini bisa jadi kantor. Akhirnya setelah tujuannya punya, terus nyari. Kalian maksudnya jurusan apa nih? Oh yang cocok berarti akuntansi. Jadi apa namanya? Semuanya ya. Bener lah, ini medionek.